Umat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mengingat dan menghidupi janji datangnya Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita akan mengingat mulai dari peran Roh Kudus pada masa penciptaan, Roh Kudus sebagai penghibur, dan Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Narasi akan diambil dari Kejadian 1, Yohanes 14, dan Efesus 4. Dalam setiap bagian, umat akan diajak untuk berdoa dalam keheningan dan merenungkan peran Roh Kudus. Sebelum memulai, mari kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita dalam perenungan ini. Datanglah, ya Roh Kudus, masukilah ke heningan kami. Datanglah, ya Roh Kudus, masukilah kerinduan kami.
Datanglah, ya Roh Kudus, sahabat dan kekasih kami. Datanglah, ya Roh Kudus, sibakanlah kepura-puraan kami. Datanglah, ya Roh Kudus, singkapkanlah hidup kami. Datanglah, ya Roh Kudus, kuatkanlah kami yang lemah. Datanglah, ya Roh Kudus, rangkul dan bebaskan kami. Datanglah, ya Roh Kudus, bagi kami yang merasa sendiri, ditolak, kering dan hampa, bahkan tak lagi mampu untuk berbagi. Datanglah bagi kami yang merasa tak tahu lagi harus apa dan bagaimana. Bangkitkanlah kami, dukung kami untuk menapaki perjalanan iman ini. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berhimpun pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan. Umat yang hendak mengingat dan menghidupi bahwa Engkau ada dalam hidup kami.
kami ingin mengingat karya-Mu, mulai dari penciptaan, kehadiran-Mu sebagai penghibur, dan kuasa-Mu yang membarui hidup ini. Ampunilah kami, jika dalam keseharian kami belum mampu hidup sebagai orang yang telah diselamatkan dan dibarui oleh kuasa-Mu. Maka kuasailah hati ini, supaya ketika kami mendengarkan setiap bagian firman-Mu, hati ini diteguhkan dan diingatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang.
Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Roh Kudus sudah bekerja sejak permulaan segala sesuatu, yaitu ketika penciptaan langit dan bumi. Ia bekerja ketika bumi masih dalam keadaan yang kacau balau, belum berbentuk dan kosong. Ia hadir dan bekerja bersama dengan Bapa dan Sang Anak. Kisah penciptaan bukanlah kisah yang sekedar menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Kisah ini menunjukkan demonstrasi kuasa Allah. Ia berdaulat dan mengontrol seluruh ciptaannya. Ia yang menang atas kuasa kekacauan dan kuasa yang dapat membuat kekacauan itu. Perubahan yang radikal terjadi
dari kekosongan, tak berbentuk menjadi berisi, tertata rapi, dan siap untuk dihuni manusia. Apakah penciptaan sudah berakhir dan Allah tidak bekerja lagi saat ini? Tidak, Allah tetap bekerja, sebab Ia bukan hanya mencipta, tetapi juga memelihara seluruh ciptaannya. Kekuasaannya tidak hanya berlaku pada waktu penciptaan, tetapi terus berlangsung hingga saat ini dan sampai selamanya. Apakah saudara menyadari betul kuasanya yang sanggup mengubah keadaan dunia yang kosong dan kacau menjadi teratur, rapi, dan layak untuk dihidupi? Apakah saudara menyadari kuasanya atas segala ciptaannya? Bagaimana keadaan ini mengubah hidup saudara? Apakah saudara hidup dalam keputusasaan karena merasa hidup ini sudah sangat kacau? Ataukah kesadaran akan kuasanya membuat saudara hidup terus dalam pengharapan? Bagaimana kuasanya menopang saudara dalam menjalani hidup hari lepas hari?
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Semasa hidupnya, Tuhan Yesus berulang kali berjanji bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penghibur, tetapi bukan penghibur hanya untuk mengusir rasa duka. Ia adalah penghibur yang memberikan kemampuan untuk menjalani hidup, sehingga seseorang memiliki keberanian untuk melangkah di tengah segala kesulitan yang dialaminya. Ia adalah sang penghibur yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ia menyertai dan mengingatkan firman Allah sehingga kita bisa dikuatkan untuk berdiri dan menapaki perjalanan iman ini. Apa makna Roh Kudus sebagai penghibur dalam hidup saudara? Apakah penghayatan itu berdampak dalam hidup saudara? Pernahkah saudara mengalami kuasanya dalam hidup saudara? Apa yang perlu saudara syukuri akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara?
diberikannya. Keraguan, kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia juga yang akan menuntun,
menghibur, dan mengingatkan kita akan firman Allah. Dengan kuasa-Nya, Ia juga yang akan membaharui hidup kita. Sebab menjadi manusia baru adalah proses dan perjuangan seumur hidup yang tidak mudah untuk dilakukan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus akan potensi seseorang yang sudah lahir baru kembali hidup sebagai manusia lama. Kita juga diingatkan untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Jika Roh Kudus bekerja untuk menuntun, mengingatkan kita agar hidup seturut dengan kehendak Allah, maka mendukakannya berarti mengabaikan kehadiran, suara, dan pimpinannya di dalam hidup kita. Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang saudara yakini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara menyadari teguran dan peringatan oleh Roh Kudus di dalam hatimu? Relakah saudara menerima teguran itu? Rela berubah? Ataukah saudara cenderung sulit ditegur dan mengeraskan hati? Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahimu di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Kiranya Roh Kudus melembutkan dan menguasai hati kita, serta terus memimpin, menegur, mengingatkan, membarui hidup kita tiap-tiap hari. Amin.